Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam dalam kehidupan yang dirahmati Allah, pernahkah kita berpikir mengapa sebagian orang begitu takut mengambil resiko dalam hidup? Padahal, jika kita melihat sejarah Islam, para nabi dan sahabat adalah sosok-sosok yang berani mengambil resiko demi menegakkan kebenaran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya." QS At-Talaq 3. Ayat ini mengajarkan kita bahwa mengambil resiko dengan bertawakal kepada Allah adalah bagian dari kehidupan seorang muslim. Namun, perlu kita pahami bahwa mengambil resiko dalam Islam bukanlah tindakan sembrono atau nekat tanpa perhitungan. Islam mengajarkan kita untuk mengambil resiko secara bijaksana dengan mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Contohnya, Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, beliau melakukan perencanaan yang matang. Meski penuh resiko, namun semua dipertimbangkan dengan cermat sambil bertawakal kepada Allah. Inilah yang disebut dengan ikhtiar maksimal, tawakal optimal. Dalam pandangan Islam, mengambil risiko dalam hidup diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil risiko. Pertama, niat yang benar. Niatkan pengambilan risiko tersebut untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk tujuan duniawi semata. Misalnya, mengambil risiko dalam berbisnis dengan niat untuk membantu orang lain, menciptakan lapangan kerja, atau menyebarkan kebaikan. 2. Ilmu yang cukup. Sebelum mengambil risiko, pastikan memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup tentang bidang yang akan diambil risikonya. Pelajari seluk-beluk bisnis, investasi, atau pekerjaan yang akan dilakukan, serta potensi risiko dan cara mengatasinya. 3. Perencanaan yang matang. Buat perencanaan yang matang sebelum mengambil risiko, termasuk analisis SWOT strengths, weaknesses, opportunities, threats, perhitungan modal, target pasar, dan strategi pemasaran. Pertimbangkan segala kemungkinan yang bisa terjadi dan siapkan rencana cadangan backup plan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. 4. Konsultasi dengan ahli. Jika perlu, konsultasikan rencana pengambilan risiko dengan ahli di bidangnya, seperti konsultan bisnis, penasihat keuangan, atau ulama. Mintalah masukan dan saran dari mereka untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. 5. Berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Setelah membuat perencanaan yang matang, berikhtiarlah dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jangan malas atau menunda-nunda pekerjaan, serta terus belajar dan mengembangkan diri. 6. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik bagi kita. 7. Tidak melanggar syariat. Pastikan pengambilan risiko tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, seperti riba bunga, gharar ketidakjelasan, atau maisir perjudian. Hindari bisnis atau investasi yang haram, seperti minuman keras, narkoba, atau perjudian. 8. Tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pastikan pengambilan risiko tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, baik secara materi maupun non-materi. Hindari tindakan spekulasi yang berlebihan atau mengambil risiko yang terlalu besar tanpa perhitungan yang matang. 9. Bersabar dan tidak putus asa dalam menghadapi risiko. Bersabarlah dan jangan mudah putus asa jika mengalami kegagalan. Yakinlah bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga dan akan membuat kita menjadi lebih baik di masa depan. 10. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Gunakan keberhasilan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu orang lain. Sahabat, mari kita mulai berani mengambil resiko positif dalam hidup. Ingat, kegagalan bukanlah akhir segalanya, tapi bagian dari proses pembelajaran. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip di atas, seorang muslim dapat mengambil risiko dalam hidup dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Pengambilan risiko yang bijak dan terukur dapat membawa manfaat yang besar bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten Islami
yang menginspirasi. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Akhir kata, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.